5. Apabila di kemudian hari pernyataan yang dibuat ini merugikan negara, maka Halo warga, Assalamualaikum. Warga desa, di kolom komentar ada beberapa warga yang mengeluhkan ada orang yang tidak mempunyai usaha namun mendapatkan bantuan BBUM sebesar 2,4 juta rupiah. Apakah orang yang mendapatkan bantuan BBUM ini dengan memalsukan misalnya keterangan usaha karena sebenarnya dia tidak mempunyai usaha akan punya masalah di belakang hari? Bagi warga desa yang baru tahu channel ini, saya sampaikan selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk klik subscribe dengan cara menekan tombol merah. Kemudian biar mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini, silakan klik loncengnya juga, kemudian klik semua. Atas subscribe yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Sebelum kita membahas apakah seseorang yang mendapatkan bantuan produktif usaha mikro atau BBUM sebesar 2,4 juta rupiah ini dengan cara memalsukan data usahanya, karena sebetulnya yang bersangkutan tidak memiliki usaha, namun yang bersangkutan membuat surat keterangan usaha dan ternyata yang bersangkutan mendapatkan bantuan tersebut. Kami akan menyampaikan berita di media sosial tersiar imbauan mengatasnamakan Bank BRI soal bantuan produktif usaha mikro atau BBUM tersebut. Himbauan itu menyebut akan ada tim survei turun ke lapangan untuk mengecek penerima bantuan produktif usaha mikro. Bila ada penerima BBUM yang ketahuan tidak memiliki dagangan, bantuan BBUM yang didapatnya akan masuk ke dalam pinjaman. Informasi ini beredar dari akun Facebook Sunanto pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Di dalam Facebook tersebut menulis status berisi imbauan dari Bank BRI. Imbauan tersebut mengingatkan penerima bantuan produktif usaha mikro sebesar 2,4 juta untuk berhati-hati. Sebab tim survei akan diturunkan ke lapangan untuk mengecek penerima BBUM. Bila didapati penerima BBUM tidak memiliki usaha atau dagangan, maka nilai bantuan BBUM akan dimasukkan ke dalam pinjaman. Dan berikut ini isi lengkap statusnya. Himbauan dari Bank BRI, buat yang dapat bantuan BBUM sebesar 2,4 juta rupiah, tapi diketahui tidak memiliki usaha atau tidak memiliki dagangan, maka hati-hati. Suatu saat nanti akan ada tim survei yang akan turun ke lapangan, dan jika ada penerima bantuan tersebut diketahui tidak memiliki dagangan tapi mendapatkan bantuan BBUM ini, maka bantuan tersebut akan masuk ke dalam pinjaman yang harus dikembalikan. Kecuali jika benar memiliki usaha atau dagangan, maka BBUM ini mutlak bantuan bukan pinjaman. TTD Bank BRI. Sementara itu, pihak Bank BRI menegaskan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan pengumuman tersebut. Bank BRI tidak pernah mengeluarkan pengumuman resmi seperti tersebut di atas. Pendaftaran BLT UMKM atau yang lebih dikenal dengan Banpres Produktif atau BBUM dibuka hingga akhir November 2020. BBUM merupakan bantuan yang diberikan kepada para pelaku usaha kecil menengah mikro atau UMKM di Indonesia. Besarannya sebesar 2,4 juta rupiah yang diberikan dalam sekali pencairan. Kuota penerima yang disediakan sebanyak 3 juta orang. Nah, kembali kepada pertanyaan di atas, apakah warga desa yang mendapatkan bantuan BBUM sedangkan dia tidak memiliki usaha, itu tidak akan ada masalah di belakang hari? Warga desa, tentu saja akan ada masalah di belakang hari bagi siapa saja yang mendapatkan bantuan bagi pelaku usaha mikro atau BBUM namun tidak memiliki usaha sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Di dalam petunjuk pelaksanaan bantuan bagi pelaku usaha mikro nomor 98 tahun 2020, seseorang yang mendapatkan bantuan tersebut harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
Di dalam surat tanggung jawab mutlak tersebut dituliskan nama sesuai KTP, nomor KTP atau NIK, alamat sesuai KTP, bidang usaha, dan alamat usaha. Warga desa yang mendapatkan bantuan ini juga menyatakan bahwa warga desa adalah pelaku usaha mikro dengan aset di bawah 50 juta rupiah dan omset di bawah 300 juta rupiah. Yang kedua, bertanggung jawab atas pemanfaatan dana BBUM untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan atau penyelamatan usaha. Yang ketiga, tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun. Yang keempat, tidak sedang menerima program kredit usaha rakyat dan pembiayaan perbankan lainnya. 5. Apabila di kemudian hari pernyataan yang dibuat ini merugikan negara, maka yang bersangkutan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, klausul tersebut tentu saja berdampak hukum kepada yang bersangkutan. Jika surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang sudah ditandatangani tersebut isinya tidak sesuai dengan fakta, maka yang bersangkutan berpotensi melanggar hukum dan bisa dituntut ke ranah pengadilan. Karenanya, bagi warga desa yang mengajukan BLT UMKM sebesar 2,4 juta rupiah ini, jika tidak memiliki usaha, maka saya sarankan untuk tidak dilanjutkan karena mempunyai dampak hukum kepada penerimanya. Terima kasih warga desa sudah menonton informasi ini hingga akhir. Semoga warga desa mendapat manfaat dari informasi tadi. Dan jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa warga desa untuk klik like dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.